Halo teman-teman semua, kembali lagi di The Car Vlog. Di episode kali ini, untuk pertama kalinya gue akan unboxing dan juga review tentang helm Stilo. Helm Stilo ini adalah salah satu helm yang paling favorit yang banyak dipakai oleh Pirelli dan sekarang menjadi nomor satu karena dipakai hampir oleh seluruh Pirelli yang ada di kejuaraan WRC. Yang akan kita unboxing hari ini itu ada dua, jadi Stilo WRC untuk yang tipe komposit atau non-karbon, dan yang satu lagi adalah tipe Stilo WRC yang karbon. Ini keduanya gue dapat dari Demas Multistore. Kebetulan ownernya Demas Agil adalah teman gue yang juga supply barang-barang balap dan banyak barang-barang lainnya. Oke. Masih ada sarungnya lagi. Zaman sekarang helm semua pasti dapat sarungan, jadi bawa kemana-mananya lebih enak. Walaupun lebih amannya sih kalau ada tas helm ya. Oke, ini dia Stilo WRC Dash yang tipe komposit atau non karbon. Jadi helm Stilo ini kan buatan dari Italia. Seperti teman-teman tahu, negara Italia itu emang banyak menjadi produsen buat alat-alat balap seperti misalnya Sparco, lalu juga ada OMP. Nah, Stilo ini sebenarnya termasuk pemain baru karena dia baru mulai itu di tahun 2000. Nah, di tahun 2004 itu adalah pertama kalinya helm Stilo ini dipakai oleh pembalap level paling atas dari kejuaraan rally, Gilles Panizzi. Dia itu adalah Pirelli dari tim Mitsubishi Rally Art. Lalu di 2005 itu adalah pertama kalinya Sebastian Loeb, Pirelli dari Citroen, menggunakan helm ini. Dia kan di saat 2004 sampai 2012 dia secara berturut-turut menjadi juara dunianya WRC, sehingga orang juga udah mulai ngeliat nih, oh dia pakai helm Stilo. Setelah dipakai oleh Sebastian Loeb, helm ini emang benar-benar menjadi tenar, semua orang mulai melirik. Pada akhirnya orang-orang mulai pada ngikutin menggunakan helm Stilo, dan akhirnya sekarang ini helm Stilo menjadi helm yang paling banyak dipakai di kejuaraan WRC ataupun kejuaraan rally lainnya di seluruh dunia. Oke, kita akan lanjut nge-review tentang helm ini. Kalau misalnya gue lihat, emang helmnya secara desainnya ini paling futuristik dibandingkan helm rally lainnya. Kalau teman-teman tahu kan, helm rally itu mayoritas pakai half face ya, bukan yang full face. Kalau kita lihat dari sebelah sini, bagian intercomnya ini dia menyatu dengan bagian body. Jadi mic-nya yang ada di ujung dekat mulut ini, dia bentuknya nggak seperti batangan fleksibel yang bisa digerak-gerakin, tapi modelnya rigid, menyatu. Dan ini mengalami perubahan yang cukup signifikan juga karena dulunya bentuknya lebih ngebulet-bulet, tapi beberapa tahun ke belakang generasi terakhirnya udah lebih ngotak-ngotak lagi ya ujung-ujungnya. Seperti helm rally lainnya, ada tudungnya di bagian atas. Fungsinya adalah untuk menjadi visor atau penahan matahari. Jadi beda dengan helm balap mobil yang full face tanpa ada tudung biasanya ya. Kalau di helm rally itu kita memakai visor, itu dia tadi untuk melindungi matahari langsung ke mata. Dengan ada ini lumayan kebantu. Terus di bagian kanan ini ada untuk intercom. Intercom itu kan kita pakai untuk komunikasi antara driver dengan co-driver melalui sebuah ampli. Jadi dari ampli itu ada dua kabel, satu nyolok ke helm driver, yang satu lagi nyolok ke helm co-driver. Bentuknya juga bagus sih, udah menyatu dengan body dari helm. Sementara kalau helm-helm rally lain tuh kebanyakan kabelnya tuh ngelewer gitu ya, ngelewer gitu, terus baru dicolok, disambung gitu. Kalau ini udah menyatu di body, jadi kelihatan lebih kerennya gitu dan nggak ribet. Di helm ini, kalau orang-orang bilang paddingnya atau busanya di dalam tuh salah satu yang paling nyaman ya dipakai rally. Termasuk earmuff atau headphone nih yang ada di dalam helm. Kalau dibandingkan dengan merek lain, suaranya lebih jernih dan earmuff-nya itu benar-benar PW banget, nempel banget di kuping dan sangat nyaman ya, PW banget. Rasanya tuh kayak ya pakai helm half face aja sih kayak biasa, cuma bedanya di dalam kayak ditambahin lagi pakai headphone yang mahal gitu, yang benar-benar empuk gitu. Dan kalau lagi balap
suara mobil tuh termasuk kecil banget. Yang jelas adalah suara dari pasangan kita ya, dari co-driver gitu. Dan suaranya sangat jernih sih. Kalau gue bandingkan dengan beberapa merek yang lain, Stilo suaranya paling clear. Jadi suaranya nggak kayak di radio yang penuh kresek-kresek dan distorsi. Ini suaranya bener clear kayak kita lagi ngomong langsung. Terus bagian sini, ini sebenarnya sama kayak helm-helm lain yang ada di zaman sekarang. Itu adalah Hans Clip-nya. Hans Clip ini adalah tempat untuk nyantolin perangkat yang bernama Hans. Nanti gue akan ngejelasin lebih lanjut ya buat itu. Nah, terus tadi juga dapat ini ada semacam busa atau foam untuk ngisi bagian kuping. Misalnya kita nggak pakai perangkat intercom-nya, dipakai buat sendiri aja, kita merasa nggak perlu komunikasi. Bagian bolong tadi bisa kita isi nih, pakai serep busa yang disediain. Oke teman-teman, ini yang komposit alias yang non-karbon. Sekarang kita akan coba lihat WRC Dash yang versi karbon. Sama sih isiannya. Ini dia, Stilo WRC Dash Carbon Puma. Modelnya benar-benar sama yang komposit ya. Yang beda cuma emang materialnya, dia menggunakan karbon. Sementara yang ini komposit, Kevlar komposit. Sementara di bagian dalamnya sih untuk busanya juga sama. Earmuff-nya jenisnya juga sama, jenis untuk intercomnya sama-sama ada Hans Clip. Ya sistem pengunci sih juga sama dengan ini ya. Ini adalah sistem yang diperbolehkan untuk balap sekarang ya dari FIA. Jadi model daring itu ribet pasangnya tapi lebih safe. Bisa menghindari kuncian helm terbuka sendiri. Ini menurut gue yang paling aman sih. Oke, teman-teman pasti udah tahu kalau misalnya yang karbon itu lebih enteng dari yang komposit ya. Tapi yang banyak juga nggak tahu kalau bahan karbon itu sebenarnya lebih kuat dari bahan yang biasa, yang bukan karbon. Kenapa? Karena emang serat-seratnya itu dia mampu melindungi impact atau lebih bisa menyerap impact atau benturan dibandingkan helm yang berbahan komposit biasa. Jadi bukan hanya masalah bobot, tetapi juga untuk kekuatan. Gue pastinya kembali lagi untuk kita masalah untuk keamanan dari kepala kita. Tapi gue sendiri juga penasaran sebenarnya seberapa jauh sih bedanya bobot dari kedua ini. Jadi gue iseng tadi dari timbangan kue sih sebenarnya. Gue akan coba timbang nih satu-satu. Ini yang Stilo WRC yang komposit dulu sekitar 1.590 gram. Berarti 1,5 kilo. Sekarang kita coba yang karbon. 1.350 gram, berarti 1,3 kilo. Yang ini 1.590. Jadi bedanya 200 gram. Lumayan sih sebenarnya buat di kepala, apalagi dalam keadaan kita balap, jarak panjang, 200 gram lumayan banget berasa bedanya. Tapi itu dia teman-teman, harganya kan jauhnya lumayan. Untuk 200 gram itu banyak orang ngerasa, wah apa gua harus mengeluarkan biaya yang hampir 2 kali lipat untuk bisa ngentengin 200 gram? Jawabannya adalah iya, tetapi kita harus melihat bukan masalah entengnya aja yang kita dapat. Tapi seperti yang gue bilang tadi, kekuatannya yang memang jauh lebih kuat bahan karbon dibandingkan bahan komposit biasa. Stilo ini sebenarnya dia setelah tahun 2005 ke atas, setelah udah mulai populer di rally, semua orang udah pakai, dia mulai ngerambah ke dunia balap mobil aspal ya, balap sirkuit. Jadi mereka mulai bikin yang full face. Kebetulan untuk yang full face, gue di sini adanya yang tipe karbon. Ini adalah helm Demas Agil Stilo ST5. Ini adalah yang versi karbon. Emang kalau dibandingkan sama helm yang half face, helm yang ini sedikit lebih mahal, tapi nggak bener-bener jauh sih bedanya. Karena walaupun half face, bukan berarti kayak harganya juga setengah dari harga yang full face. Oke, jadi Stilo mulai rame dipakai juga untuk di balap sirkuit, di balap aspal. Dia dipakai di kejuaraan dunia untuk touring ya, WTCC. Terus juga sampai di balap di Indonesia pun sekarang seperti balap sentul ataupun drifting
itu mulai banyak yang pakai stilo yang full face. Sementara yang half face ini tetap menjadi favorit di seluruh dunia untuk di cabang rally. Tapi memang kalau di rally di Indonesia lebih banyak yang menggunakan stilo WRC yang tipe komposit, bukan yang karbon ini. Tapi kalau kita ngomongin masalah desain, mau materi yang manapun sih modelnya tetap sama. Kalau kita bandingin sama stilo yang WRC, bentuknya juga sama-sama futuristik. Biasanya helm-helm balap sekarang full face tuh moncongnya rata, sementara kalau ini moncongnya berbentuk. Keren sih, jadi agak semi-semi kayak apa ya? Dia ada rahangnya yang ngebentuk di sini, ngebuat stilo ST5 ini jadi berkarakter. Dan kalau visor atau kaca helmnya itu pilihannya juga banyak, seperti yang tertempel di helm ini tipe chrome atau mirror. Ini juga banyak dipakai pembalap pro, mereka lebih suka pakai yang mirror ketimbang yang clear. Terus ini kepasang ada tear off. Tear off ini fungsinya adalah membersihkan visor jika terjadi penumpukan kotoran. Kita nggak tahu apa yang bisa terjadi di lapangan, terkena ada cipratan oli, atau mungkin kotoran dari aspal, atau dari lingkungan apa. Kalau sampai kena, kita tinggal cabut di ujungnya ini, lapisan-lapisan plastik. Saat kita cabut, itu akan bersih lagi semuanya. Karena lapisan kotor tadi terangkat, dan kita mulai dengan lapisan baru yang ada di bawahnya. Sementara kalau misalnya di off-road ya, ini penting banget sih. Ini salah satu barang wajib, terutama untuk pembalap yang mobilnya kaca depannya bolong. Itu kan pasti lumpur, tanah, gampang banget masuk ke dalam, jadi harus siap-siap pakai tear off supaya ada cipratan lumpur, kita langsung tarik lembaran plastiknya. Nah, ngomongin visor, untuk yang di half face itu juga ada yang pakai visor, tapi sifatnya tambahan apa opsional. Jadi kalau yang di half face itu visornya juga setengah, nggak menutup semua, hanya sebagian kecil. Ini dibilangnya short visor, sementara kalau yang di full face kita bilangnya yang long visor ya, atau yang visor yang full. Kurang lebih kalau dipakai sih, nah kayak gini, short visor. Ini warnanya amber, tapi juga yang half face pilihan visornya juga macam-macam ya, lengkap semua. Oke teman-teman, sekarang kita mau ngomongin kekurangannya dari stilo yang tipe WRC Dash ini. Dari pengalaman teman-teman yang pakai helm ini, kekurangan dari helm ini adalah material di beberapa bagian. Yang paling utama adalah list karet. Jadi list karet yang ada di bawah ini gampang pecah atau retak. Mungkin kalau baru emang terlihat sepertinya aman-aman saja ya, tapi emang tanpa disadari, misalnya helm nih sering ditaruh seperti ini kan bagian karet bawahnya kena. Ini lama-lama menjadi keras, retak, terus akhirnya pecah. Jadi banyak pemakai stilo yang baru sebentar, baru hitungan mungkin 2 tahun, itu bagian bawahnya udah mulai jebol ya. Jadi mulai kelihatan nih dari shell helmnya. Yang kedua adalah tali dari pengikat helm. Helm zaman sekarang itu di bagian ujungnya itu dibikin lebih padat, seperti dikasih lapisan film lagi gitu di ujungnya. Fungsinya adalah supaya tali-tali ini nggak mekar. Tetapi di helm stilo ini, walaupun ujungnya udah dikasih film ya atau lilin buat mengikat serabut-serabut tali ini, tapi tetap aja dalam hitungan waktu sebentar dia mulai mekar lagi nih. Sebenarnya gue juga nggak tahu itu gara-gara apa ya mekarnya ya. Ya bisa juga ketabrak atau memang pemakaiannya semakin lama bagian ini semakin renggang gitu. Jadi banyak yang beli stilo baru awal pakai bagian ujungnya langsung dilakban supaya nggak mekar. Nah, untuk yang ketiga adalah bagian vernisnya. Dari pengalaman yang gue lihat emang ini nggak terjadi di semua helm. Tetapi ada sebagian stilo yang diproduksi yang masuk ke Indonesia itu dia mudah mengangkat. Tapi mungkin juga itu karena pemakaian yang kurang terawat. Seperti misalnya sering terkena sorotan sinar matahari ataupun sering terbentur. Jadi bagian vernisnya ini ada yang terangkat, ada yang pecah atau menggelembung. Tapi semoga sih di yang produksi sekarang ini udah nggak terlalu parah. Gue lihat sekarang udah makin membaik sih kualitas dari materialnya. Jadi itu tadi untuk kekurangannya.
Tetapi semuanya tetap bisa diantisipasi dari bagaimana cara kita merawat helm ini sejak awal kita beli. Oke, untuk harga. Buat tipe yang komposit, pasarannya di Indonesia sekitar 14 juta rupiah. Memang kalau dibandingkan dengan helm rally lain yang menjadi kompetitornya, harga ini memang lebih tinggi dibanding merek-merek lain. Tetapi memang secara keseluruhannya dari kenyamanan dipakai, ini menurut gue sih emang nomor satu ya untuk helm rally. Sementara untuk yang bahan karbon, harga pasarannya di Indonesia adalah sekitar 22 juta 500 rupiah. Seperti teman-teman ingat tadi, bedanya memang cuma 200 gram bobotnya. Cuma harganya beda jauh banget. Tadi gue sempat ngejelasin tentang Hans Clip yang ada di bagian samping helm. Ini dia Hans Clip. Gue sempat bilang ini gunanya adalah tempat buat nyantolin Hans. Ini dia Hans. Hans ini sebenarnya adalah merek ya, neck protector atau pelindung leher saat terjadi impact atau tabrakan sewaktu kita balap. Jadi Hans itu dipakai dengan dikalungkan ke bagian pundak, lalu kita pakai helmnya dulu. Nah, lalu di bagian sampingnya, ini tali-talinya ini akan kita sangkutkan ke klip Hans. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini menurut gue salah satu alat paling menarik dan paling ngebantu banget. Buat teman-teman yang penasaran lebih jauh lagi cara kerjanya gimana, lalu juga cara pemakaiannya pas kita lagi di mobil, kalau kita pakein seat belt tuh gimana caranya, gue akan coba bahas lebih jauh lagi di episode-episode berikutnya dari The Car Vlog. Itu banyak hal-halnya, banyak yang menarik, dan memang bukan barang yang murah, tetapi kenapa tidak murah, gue akan coba jelaskan di lain kesempatan. Nah, jadi untuk sekarang itu dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa apapun yang kalian lakukan, balap, selalu menjaga kesehatan. Buat teman-teman semua, baik yang balap ataupun berkendara harian, jangan lupa untuk selalu keep safety number one. Oke? Dadah.